Bab 3103. Hadapi kematian dengan berani, Nona. Di kejauhan, leluhur klan San ingin mengatakan sesuatu, tapi saat ini, Mile tiba-tiba melangkah ke depan. Tetua itu menatap Mile dan terkekeh, "Kenapa kamu ingin bertarung melawanku?" Mile tersenyum dan berkata, "Tidak boleh." Tetua itu tersenyum dan berkata, "Anak muda memiliki kekuatan langsung merasa tidak terkalahkan, tidak tahu seberapa tinggi langit seberapa dalam tanah. Orang sepertimu bisa hidup hingga hari ini, benar-benar sebuah mukjizat besar." Mile juga tidak marah. Dia melangkah ke depan dan saat berikutnya, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang biru gaib. Ngum. Bunyi pedang tiba-tiba membubung ke langit dan bergema ke seluruh alam semesta. Pedang biru gaib. Kekuatan garis darah. Energi kebenaran agung. Jiwa pedang dunia. Yang terpenting adalah pedang ini langsung menargetkan tetua, mengabaikan segala rintangan ruang waktu. Bisa dibilang inilah pedang terhebat Mile saat ini. Saat Mile menghunus pedang, mata tetua tiba-tiba mengecil dan wajahnya tidak lagi terlihat setenang sebelumnya. Pada saat ini, di matanya hanya ada keterkejutan dan ketidakpercayaan. Pada saat kritis ini, tetua itu secara alami tidak memilih diam dan menunggu kematian. Dia mengepalkan tangannya dengan erat. Boom! Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya. Pedang tiba. Boom! Saat seberkas cahaya pedang meledak, tetua itu mundur ratusan ribu kaki dan dunia langit agung di belakang tetua langsung hancur dan musnah di bawah pedang ini. Saat tetua itu berhenti, tubuh fisiknya menghilang sedikit demi sedikit dan pada akhirnya hanya jiwa yang tersisa, dan jiwanya pun menghilang dengan cepat. Tetua itu perlahan mengangkat kepalanya dan memandang Mile di kejauhan. Saat ini, tubuh fisik Mile juga hilang. Pedang tadi begitu kuat sehingga pada saat pedang terhunus, tubuh fisiknya tidak dapat menahannya dan hancur berkeping-keping. Saat ini, Mile juga sangat lemah. Tetua itu menatap Mile, hebat. Saat ini, jiwanya tidak lagi terus menghilang. Di kejauhan, Mile melihat pemandangan ini dan terdiam. Saat berikutnya, dengan pemikiran di benaknya, pedang biru gaib tiba-tiba terbang lagi. Satu pedang penentu jiwa. Saat pedang keluar, di kejauhan, mata tetua itu sedikit menyipit, dia melambaikan lengan baju dan kekuatan mengerikan keluar dari lengan bajunya. Boom! Pedang biru gaib Mile tiba-tiba diblokir. Mile sedikit mengernyit, kekuatan lawannya bukan kekuatan jiwa. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, "Harus kukatakan, aku sudah meremehkanmu. Kamu jauh lebih." Mile tiba-tiba menghilang di tempat. Puff! Sinar cahaya pedang melintas di arena, sudah hampir mencapai puncaknya. Pedang biru gaib. Ekspresi ganas terpancar di mata tetua itu, dia menggambar sebuah lingkaran dengan tangan kirinya dan sebuah lingkaran dengan tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang biru gaib berhenti di depannya. Melihat adegan ini, Mile tercengang. Tetua itu memandang Mile dan berkata dengan galak, "Biar kuberitahukan padamu apa itu alam suci mengetahui surga." Saat suara itu turun, dia tiba-tiba melangkah ke depan. Dengan langkah ini, ruang waktu gelap di sekitarnya seakan membeku saat ini. Ekspresi Mile tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, dia merasa seperti dikunci oleh kekuatan misterius dan tidak bisa bergerak sama sekali. Tetua itu menatap Mile, "Kamu tahu ini apa? Ini adalah penjara segala hukum, yang dapat mengunci segala sesuatu di dunia." Mile tidak menghiraukan tetua yang cerewet itu. Dia sebenarnya agak kurang mengerti kenapa para master ini suka banyak bicara saat bertarung. Pikiran Mile tergerak, memanggil pedang biru gaib. Namun saat ini, pedang biru gaib masih terpaku di sana. Dia bisa merasakannya, tapi pedang biru gaib masih tidak bergerak.
Kekuatan itu sangat kuat. Mile tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya, jiwa pedang manusia yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar. Namun, begitu jiwa pedang muncul, jiwa pedang juga berhenti. Di sekelilingnya, tidak bisa terobos keluar. Di kejauhan, tetua itu mencibir, semut sedang meronta. Saat ini Mile tiba-tiba mengangkat kepalanya dan saat berikutnya, domain pedang muncul di arena. Domain pedang dunia. Mile tiba-tiba berkata dengan suara galak, hancur. Saat suara itu jatuh, jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bersilangan di dalam domain pedang. Boom! Area ruang waktu di sekitar Mile tiba-tiba terdengar bunyi, krak, seolah-olah ada sesuatu yang hancur dan Mile kembali normal. Melihat pemandangan ini, tetua itu tercengang dan berkata, bagaimana mungkin? Mile tiba-tiba bergegas menuju ke depan pedang biru gaib. Dia meraih pedang biru gaib. Domain pedang menyebar lagi dan langsung menyelimuti tetua itu. Saat berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan tetua itu. Puff! Dalam sekejap, suara tebasan yang mengerikan terdengar di arena. Boom! Pada saat ini, kekuatan menakutkan tiba-tiba meledak di dalam domain pedang Mile. Dalam sekejap, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya runtuh dan Mile terguncang mundur bersama pedang. Kali ini mundur sejauh puluhan ribu kaki. Setelah Mile berhenti, jiwanya langsung menjadi lebih gelap. Mile mendongak dan melihat ke kejauhan. Tidak jauh dari situ, ada tombak di tangan tetua itu. Tetua saat ini juga tubuh jiwa, tetapi aura pihak lawan sangat kuat. Mile terdiam. Dia menyadari bahwa dirinya meremehkan alam suci mengetahui surga ini. Ketika dia menghancurkan tubuh fisik lawan dengan satu pedang, dia mengira sudah bisa menang. Namun, tubuh jiwa lawan pun sangat menakutkan. Kecuali dia menyerang dengan pedang biru gaib lagi. Sayangnya pedang biru gaib perlu dilatih sebelum mengeluarkan kekuatan maksimal. Tetua itu menatap Mile, harus kukatakan, kamu benar-benar super jenius. Saat berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang. Puff! Kecepatannya sangat cepat, dia bergegas ke depan Mile dalam sekejap mata. Tetua itu bergegas mendekat dan Mile tiba-tiba merasakan tekanan yang menakutkan, rasanya seluruh langit berbintang dan alam semesta runtuh, begitu menakutkan. Mile perlahan menutup matanya dan domain pedang muncul lagi. Boom! Jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menenggelamkan tetua itu ke dalam domain pedang. Tapi tetua itu tidak mundur, tatapan ganas muncul di matanya dan tangan kanannya mengerahkan kekuatan. Dia memilih bermain keras. Pria sejati, bertarung dengan bayonet. Boom! Tiba-tiba, domain pedang dunia Mile hancur. Keduanya mundur dengan ganas secara bersamaan. Saat mundur, pikiran Mile bergerak dan pedang biru gaib langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di kejauhan, tetua itu mengayun tombak di tangannya dan semua cahaya pedang diblokir, kemudian dia memegang pedang di tangan kanannya dan melemparnya ke depan. Boom! Tombak itu langsung berubah menjadi cahaya hitam dan merobek arena. Mile menyipitkan kedua matanya, lalu menunjuk dengan tangan kirinya dan pedang biru gaib langsung berubah menjadi perisai pedang menghadang di depannya. Boom! Perisai pedang biru gaib memblokir tombak tersebut, tetapi kekuatan kuat masih mengguncangnya hingga mundur puluhan ribu kaki dalam sekejap. Setelah berhenti, jiwa Mile menjadi lebih gelap, begitu pula tetua di kejauhan. Wajah tetua itu terlihat sangat jelek saat ini. Karena dia tidak menyangka kalau dia tidak bisa menang melawan pemuda alam ketertiban. Dirinya adalah alam suci mengetahui surga. Tetua itu sangat tidak bisa menerimanya. Di kejauhan,
Mile menjadi semakin bersemangat saat bertarung. Fakta membuktikan meski hanya di alam ketertiban, namun kekuatan tempurnya tak kalah dengan alam suci mengetahui surga. Secara keseluruhan, para master klan Sang benar-benar tercengang saat ini. Mereka juga tidak menyangka leluhur mereka tidak bisa menahan pemuda ini, tidak hanya gagal menangkapnya, tetapi juga dipukuli hingga kehilangan tubuh fisik. Anton Sang, ketua klan Sang, ekspresinya juga terlihat sangat jelek, tentu saja dia lebih takut. Jika Mile benar-benar melakukan serangan pedang yang mengerikan itu sebelumnya, dia pasti tidak akan punya cara untuk bertahan hidup. Di kejauhan, Mile menarik napas dalam-dalam, lalu membuka telapak tangannya dan pedang biru gaib terbang ke tangannya. Dia memandang tetua di kejauhan, "Ayo lagi." Ketika suara itu jatuh, dia mengarahkan pedangnya langsung ke tetua itu. Jiwa pedang dunia yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya. Jiwa pertarungan yang tinggi. Melihat ini, tetua itu tiba-tiba melangkah ke depan dan melambaikan tangan kirinya ke belakang. Boom! Sebuah pusaran bintang yang besar muncul di belakangnya. Di dalam pusaran langit berbintang terdapat langit berbintang alam semesta tak berujung. Melihat pemandangan ini, Mile mengerutkan kening. Orang ini juga ingin meminjam momentum. Saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, "Ayo." Boom! Di pusaran langit berbintang, kekuatan menakutkan tiba-tiba berkumpul ke arahnya seperti meteor. Bukan meminjam momentum, melainkan mengambil momentum dengan paksa. Sebagai alam suci mengetahui surga, mengambil momentum langit berbintang alam semesta itu tidak perlu anggukan kepala dari sekte Taoisme. Melihat tetua mengambil momentum, Mile mengerutkan kening. Dia langsung mengeluarkan token yang diberikan oleh Yudalin dan mengaktifkan tokennya. Seketika hening. Boom! Pusaran langit berbintang yang besar tiba-tiba muncul di belakangnya. Saat pusaran ini muncul, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju Mile seperti air pasang. Melihat pemandangan ini, tetua itu tertegun. Kamu bukan alam mengetahui surga, bagaimana kamu bisa meminjam momentum?" Mile berkata pelan, "Bukan urusanmu, tetua." Pada saat ini, tetua itu mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman langit berbintang, lalu berkata, "Tetua ini sedang mengambil momentum, bisa tidak kamu hentikan?" Boom! Langit berbintang di belakang tetua itu tiba-tiba bergetar dan saat berikutnya, lorong mulai menutup sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, tetua itu mula-mula tertegun, lalu menjadi geram, sekte Taoisme. Saat ini, suara Yudalin tiba-tiba terdengar di langit ilusi, "Ada apa?" Tetua itu mengangkat kepalanya dan menatap kehampaan, "Apa maksud kalian?" Yudalin berkata, "Menurut pasal 2200 teknik Tao, kamu mengambil momentum langit berbintang tanpa izin adalah tindakan ilegal. Aku dapat menutup lorong langit berbintang dan berhak menuntutmu." Ekspresi tetua itu sangat jelek, "Apa kamu sedang bercanda?" Saat berbicara, dia menunjuk dengan marah ke arah Mile di kejauhan, "Bukankah dia juga mengambil momentum langit berbintang alam semesta?" Yudalin terdiam beberapa saat lalu berkata, "Aku tidak melihatnya." Semua orang. Tetua itu marah sampai tertawa, "Apa kamu bercanda?" Yudalin berkata, "Sialan." Semua orang membeku. Tetua juga tercengang di tempat. "Apa-apaan?" Dia mengutuk orang. Setelah tetua itu sadar kembali, wajahnya menjadi sangat jelek. Kamu benar-benar tidak memiliki kualitas diri, kamu." Pada saat ini, tawa kecil tiba-tiba terdengar dari samping. "Senior Henji Sang, kamu masih tidak bisa melihat?" Dewa langit berbintang alam semesta sekte Taoisme ini takut pada Tuan Muda Ye. Mendengar ini, tetua itu berbalik dan melihat seorang wanita berjalan perlahan tidak jauh dari situ.
Hanili. Hanili melirik Mile dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Ye, jangan khawatir, target kami bukan kamu." Sambil berbicara, dia menoleh ke arah wanita bergaun polos. "Kali ini target kita adalah Nona ini." Saat suara itu turun, 12 aura menakutkan tiba-tiba muncul di arena. 12 master alam suci mengetahui surga. Hanili menatap wanita bergaun polos. 12 master alam suci mengetahui surga. Hadapi kematian dengan berani, Nona. Bersambung.